Novi Sofiana Yurifa dari kelompok 9 dan 3 rekan saya yaitu ada Ulia Safitri, Sri Wahyuni, dan Fulki. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan tentang panca indera secara lengkap. Marilah simak ulasan berikut ini. Apa itu panca indera? Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Nah, alat indera pada manusia juga sering disebut dengan panca indera. Nah, teman-teman semua pasti udah ada yang tahu kenapa alat indera ini disebut dengan panca indera. Karena alat indera ini terdiri dari 5 indera. Ada mata sebagai indera penglihat, ada telinga, indera pendengar, ada hidung, indera pencium atau pembau, ada lidah, indera perasa, dan yang terakhir itu ada kulit, indera peraba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 5 indera. Yang pertama itu mata. Mata adalah indera penglihat yang menerima sebuah rangsangan berupa cahaya atau fotoreseptor yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar. Nah, dengan ini mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata tersusun dari alat tambahan mata, yaitu bola mata, otot bola mata, dan saraf optik 2. Mata juga memiliki alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alis berfungsi untuk menahan keringat atau air yang masuk ke mata. Kelopak mata menahan benturan, dan bulu mata ini berfungsi untuk menahan cahaya kuat, debu, dan kotoran. Selanjutnya ada bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama itu ada kornea mata. Kornea mata mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Kedua ada lensa mata. Lensa mata mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga itu ada iris. Iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat itu ada pupil. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima ada retina. Retina mempunyai fungsi yang membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata. Otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang terakhir itu ada saraf mata. Saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju ke mata Anda. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju ke otak. Otak menerima sinyal-sinyal itu menjadi bayangan atau gambar. Selanjutnya ada telinga. Telinga adalah alat indera yang berfungsi mendengar suara yang ada di sekitar kita. Nah, telinga merupakan alat indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Selanjutnya, bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga terdiri dari 3, yaitu bagian telinga luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar yaitu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah terdiri
terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar yaitu martil, landasan, dan sagurdi, dan saluran eustachius. Yang ketiga itu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau cochlea. Selanjutnya ada fungsi bagian indera pendengar atau telinga. Yang pertama itu ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Yang kedua itu ada gendang telinga. Gendang telinga mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Ketiga ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke cochlea atau rumah siput. Yang keempat itu ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan tingkap saluran setengah lingkaran, dan cochlea atau rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir itu ada saluran eustachius yang fungsinya untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga. Cara kerja telinga. Gelombang bunyi yang ditampung oleh daun telinga melewati rongga pendengaran. Getaran tersebut mengakibatkan gendang telinga kita menjadi bergetar. Getaran tersebut ditangkap dan diperkuat oleh 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Setelah gelombang atau getaran tersebut diperkuat oleh 3 tulang pendengaran, akan mengakibatkan jendela oval bergetar. Getaran akan diteruskan ke cairan di dalam cochlea dan akan dideteksi oleh sel khusus. Informasi akan disampaikan oleh saraf pendengaran ke otak untuk diterjemahkan. Menjelaskan tentang hidung. Nah, hidung itu adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali alam sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Dan kemudian serabut-serabut pada saraf penciuman itu berada pada bagian atas laput lendir hidung. Kemudian selanjutnya ada bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung ini ada 5. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung ini berfungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Kemudian yang kedua ada rambut hidung. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika kita sedang bernafas. Kemudian yang ketiga ada selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran atau sebagai indera pembau. Kemudian yang keempat ada serabut saraf. Kemudian serabut saraf ini berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang masuk pada udara pernafasan. Kemudian yang terakhir ada saraf pembau. Saraf pembau ini berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Kemudian selanjutnya ada cara kerja hidung. Nah, cara kerja hidung yang pertama itu rangsangan bau itu menuju ke lubang hidung. Setelah itu menuju ke epitelium olfaktori. Lalu selanjutnya menuju ke mukosa olfaktori. Kemudian selanjutnya menuju ke saraf olfaktori. Lalu menuju ke talamus dan kemudian menuju ke hipotalamus dan yang terakhir menuju ke bagian otak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lidah. Nah, lidah itu adalah salah satu indera yang mempunyai fungsi melakukan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, lidah ini bisa merespon berbagai macam jenis rasa, seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Nah, rasa pahit itu terletak pada pangkal lidah, dan rasa asam dan rasa manis itu terletak pada bagian tepi lidah. Kemudian rasa manis itu terletak pada bagian ujung lidah. Kemudian pada lidah itu terdapat 3 papila, yaitu papila circumvallate, yang kedua ada papila filiformis, dan yang terakhir ada papila fungiformis. Kemudian pada lidah itu juga terdapat 2 otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik.
Otot intrinsik itu yang melakukan gerakan secara halus, sedangkan otot ekstrinsik itu yang melakukan gerakan secara kasar, misalnya seperti mengunyah makanan dan menelan makanan. Kemudian, cara kerja lidah. Nah, cara kerja lidah itu yang pertama, makanan atau larutan yang berasa itu menuju ke papila lidah. Setelah itu menuju ke saraf gustatori. Selanjutnya menuju ke medula oblongata, dan yang terakhir menuju ke bagian otak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir pada panca indera, itu ada kulit. Adapun pengertian dari kulit itu sendiri ialah alat indera yang mampu menerima rangsangan sentuhan, temperatur, suhu dan sebagainya. Adapun fungsi dari kulit itu sendiri ialah pelindung bagian dalam tubuh manusia. Pada kulit terdapat alat reseptor yang peka terhadap rangsangan fisik. Contohnya itu seperti sentuhan, dingin, panas, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama itu ada kulit ari yang berfungsi untuk mencegah masuknya penyakit dalam tubuh dan mencegah penguapan air di dalam tubuh. Selanjutnya ada kelenjar keringat, itu berfungsi untuk menghasilkan keringat. Selanjutnya ada lapisan lemak, itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya ada otot penggerak rambut, itu berfungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Selanjutnya ada pembuluh darah. Jadi fungsi dari pembuluh darah itu sendiri yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi tentang panca indera, gimana? Sudah tahu kan apa itu panca indera? Buat kita semua, panca indera adalah salah satu anugerah dari Tuhan untuk manusia dan mempunyai kelebihannya masing-masing dari makhluk hidup lainnya. Jadi teman-teman, mari kita syukuri dan menggunakanlah dengan sebaik-baiknya panca indera yang ada sama kita. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.